Oke teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di Interaksi Ngobrol Santai Penuh Makna. Di episode 6 kali ini kita bakal membahas ruang tumbuh inovasi dan kolaborasi. Oke teman-teman, minggu ini mungkin udah banyak teman-teman yang udah pada liburan ya, udah balik ke kampung halaman, atau juga lagi ada yang perjalanan studi ekskursi sambil nikmatin sore kalian. Boleh deh join di live interaksi kali ini. Oke, kali ini kita masih di spot favorit kita di Perpustakaan Ubinus Malang. Kita juga mengundang salah satu dosen yang luar biasa dari Ubinus Malang, yaitu Pak Bagus Kristomoyo. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Mbak Dati. Oke Pak Bagus, mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman kita yang sudah hadir di live kita pada sore hari ini. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Kristomoyo Kristanto. Saat ini saya seorang dosen di Universitas Bhinneka Nusantara dan juga sebagai Kepala Pusat Bisnis dari Ubinus Malang. Oke, mungkin bisa sebelum kita masuk lagi ke pembicaraan bisnis ya Pak Bagus, mungkin bisa diceritain background pendidikannya dulu Pak Bagus. Jadi background pendidikan saya S1 di Teknik Informatika ITS dan S2-nya di Magister Manajemen Teknologi ITS juga. Kebetulan mungkin ini sedikit berbeda gitu ya. Jadi sebelum menjadi seorang dosen atau akademisi di tahun 2018, saya punya pengalaman di industri IT. Jadi kalau dulu teman-teman itu seneng nge-game gitu ya, suka game, itu dari tahun 2012 sampai 2015 akhir itu saya jadi programmer di Square Enix Mailworks. Jadi itu anak usahanya Square Enix. Game yang dulu terkenal itu Final Fantasy. Jadi saya sempat menjadi programmer di perusahaan tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian menjadi sistem analis dan project manager di salah satu vendor untuk perusahaan multinasional di Surabaya. Kemudian tahun 2018 saya akhirnya bergabung menjadi seorang akademisi di dulu STIKI Malang, saat ini sudah berubah menjadi Universitas Bhinneka Nusantara. Luar biasa banget ya pengalaman dari Pak Bagus ini ya. Sebelumnya di industri udah luar biasa banget. Oke, karena beliau ini adalah salah satu kepala dari pusat bisnis Pak Bagus. Kira-kira Pak Bagus mulai mengenal bisnis sejak usia berapa sih? Jadi kalau ngomongin bisnis gitu ya, dulu itu ceritanya mungkin waktu kuliah ya. Jadi kurang lebih semester 4 atau semester 5. Itu saat itu kebetulan saya hobi fotografi gitu dan punya kenalan. Di saat itu saya jadi fotografernya sebuah festival seni di Surabaya. Nah, sejak saat itu jadi punya hobi dan bisnis untuk fotoin kegiatan-kegiatan atau event. Jadi beberapa kali foto kegiatan konser-konser di Jakarta, di Surabaya maupun di Banyuwangi waktu itu. Jadi itu perkenalan awal dengan bisnis. Kemudian di akhir kuliah itu mulai coba-coba bisnis buat software sama senior waktu itu. Itu sih awal-awal perkenalan dengan bisnis itu saat itu. Oke, teman-teman yang belum tahu, ternyata di Ubinus itu ada pusat bisnis, benar ya Pak Bagus? Iya, benar banget. Mungkin Pak Bagus bisa menceritakan sedikit pusat bisnis ini apa sih Pak Bagus? Oke, terima kasih. Jadi pusat bisnis itu begini ya teman-teman. Jadi awalnya ada pusat bisnis itu berkembang dari banyaknya project gitu ya, banyaknya kebutuhan dari industri untuk bisa kolaborasi dengan kami gitu, perguruan tinggi gitu. Dan itu dimulai mungkin sekitar tahun 2020, cikal bakalnya pusat bisnis itu berdiri dan di bawahnya saat ini ada 2 unit gitu ya, ada sub unit yang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang satu ada pusat edukasi dan inovasi digital, itu untuk pelatihan-pelatihan. Jadi kalau teman-teman butuh pelatihan, sertifikasi, itu kami juga menyediakan baik untuk internal, eksternal maupun pemerintah. Kita juga sudah pernah berkolaborasi. Yang kedua mungkin ini yang menarik adalah proyek TIK, singkatannya gitu ya, proyek TIK dan juga multimedia. Jadi kami mengerjakan beberapa proyek dengan industri gitu ya, dan itu
semua yang mengerjakan adalah teman-teman mahasiswa dibantu dengan dosen dari Ubinus seperti itu. Oke, kalau boleh tahu sekarang sedang ada proyek apa aja nih Pak Bagus di Ubinus? Oke, kalau proyek saat ini kita lagi ada jalan beberapa ya. Mungkin ada sistem rumah sakit gitu ya. Kita bekerja sama dengan salah satu rumah sakit untuk mengerjakan sistem elektronik rekam medisnya. Kemudian dengan salah satu kampus juga di Jawa Timur kita sedang mengerjakan sistem informasi akademik. Berikutnya kita juga ada dengan salah satu produsen sambal dan kerupuk. Itu kita juga ada sistem untuk monitoring sales se-Indonesia. Itu yang lagi ongoing. Mungkin ada beberapa project lagi yang kita lagi bidding dan juga lagi in progress untuk development seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang dari mitra industrinya Ubinus nih Pak Bagus, dan lagi butuh bantuan nih untuk mengerjakan proyek. Itu cara pengajuannya gimana ya Pak Bagus? Oke, sebenarnya cara pengajuannya rekan-rekan mitra gitu ya. Biasanya kami berkomunikasi gitu. Jadi Bapak Ibu mitra jika ada kemungkinan untuk berkolaborasi itu bisa langsung menghubungin kami atau bisa menghubungi dari Ubinus gitu ya, rekan-rekan di Ubinus yang akan menghubungkan ke pusat bisnis. Kemudian kita akan berdiskusi kolaborasi apa saja yang bisa kita lakukan ke depannya gitu. Oke. Itu jadi teman-teman langsung aja ngubungi. Mungkin ada emailnya Pak Bagus atau Instagram khusus untuk pusat bisnis? Oh, saat ini masih belum ada sih. Jadi mungkin bisa langsung ke email. Ke email saja. Ya, @bagus apa? bagus.kristanto@ubinus.ac.id. Oke, jadi teman-teman mitra nih kalau yang pingin melakukan membutuhkan ya bantuan dari Ubinus buat membuat proyek dan lain sebagainya, bisa langsung hubungi email ke bagus.kristanto@ubinus.ac.id. Oke, ngomongin soal peran nih, peran Ubinus, peran pusat bisnis di Ubinus. Kira-kira apa sih peran utamanya Pak Bagus? Sebenarnya peran utama dari pusat bisnis itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa secepat mungkin untuk bisa beradaptasi dengan industri gitu. Jadi kenapa kami bermitra dengan industri baik swasta maupun pemerintah itu dengan harapannya teman-teman mahasiswa yang masuk ke proyek itu bisa setelah lulus atau bahkan sebelum lulus bisa langsung diserap industri karena sudah punya pengalaman mengerjakan proyek di industri tersebut. Seperti itu fungsi utamanya. Fungsi utamanya seperti itu, Mbak Devi. Oke, kalau inovasi apa sih dan kolaborasi dari pusat bisnis yang udah? Kalau inovasi dan kolaborasi mungkin yang pertama tahun lalu kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur gitu. Kita berkolaborasi dalam menyediakan sistem atau platform mengupdate platform mereka untuk peningkatan kemampuan koperasi dan UMKM. Kemudian ada dari rumah sakit di salah satu kota di Jawa Timur yang sampai saat ini kita udah berkolaborasi hampir 2 tahun untuk mengerjakan sistem informasi mereka dan juga pengembangan sistem rumah sakit mereka. Berikutnya ada beberapa kita juga berkolaborasi gitu ya dengan asosiasi baik nasional maupun regional untuk mengerjakan beberapa event dan kita full support untuk pengerjaan sistem. Terakhir yang baru aja kita kolaborasi tahun ini itu ada pengerjaan sistem informasi akademik untuk salah satu kampus di Jawa Timur juga, seperti itu. Oke Pak Bagus, dalam mengelola pusat bisnis nih Pak Bagus, Pak Bagus ini dibantu oleh siapa aja sih yang terlibat di dalamnya? Oke, kalau terlibat di dalamnya, jadi karena tadi saya sudah sebutkan ada 2 gitu ya. Ada pusat edukasi dan inovasi digital, di situ saya dibantu dengan Bu Mevi. Kemudian untuk yang project saya dibantu dengan Bu Cynthia seperti itu. Kemudian untuk project-project lainnya in total kita mungkin ada sekitar 15 mahasiswa yang terlibat di dalamnya, 15 sampai 20
mahasiswa yang terlibat di dalamnya untuk semua proyek kita. Oke, untuk proyek ini apakah harus mahasiswa ya Pak Bagus? Atau alumni misalnya masih tertarik untuk bergabung di proyek, apakah bisa ya? Sangat mungkin untuk alumni, karena kebetulan ada kurang lebih ada tiga alumni yang sampai saat ini berkolaborasi dengan kami. Kebetulan malah satu alumni ini sudah ditarik sama industri untuk jadi pegawai mereka, seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya ini pas awal mula tahun 2020 ya Pak Bagus ya, adanya pusat bisnis ini. Kira-kira antusias mahasiswa gimana sih Pak? Cara Pak Bagus memperkenalkan pusat bisnis ini? Oke, ini pertanyaan menarik ya, gimana memperkenalkan pusat bisnis. Jadi sebenarnya dulu berawal dari ada beberapa proyek yang masuk ke kampus gitu ya, ke kami, dan itu menariknya untuk mahasiswa adalah ada uang saku waktu itu. Oke. Kemudian karena basic saya atau pengalaman saya di industri, saya membuat standar bagaimana sih teman-teman ini nanti ketika bekerja gitu ya di pusat bisnis, itu teman-teman punya kualifikasi mendekati gitu ya, setidaknya punya pengalaman atau mendekati yang ada di industri. Jadi bagaimana teman-teman nanti berkomunikasi dengan klien, bagaimana membentuk database yang harus mungkin transaksinya jutaan seperti itu. Dan kebetulan saya orang yang cukup percaya dengan anak-anak muda gitu ya. Jadi beberapa tim yang memang saya rasa oke gitu, mereka bisa saya lepas untuk ketemu dengan klien sendiri. Jadi meeting dengan klien sendiri, berhadapan dengan klien sendiri, meeting diskusi dengan klien sendiri, bahkan bisa sampai meeting dengan level manajer nasional ataupun direktur kayak gitu. Oke. Berarti ini masuk ke kelas project ya Pak Bagus? Iya, benar sih. Untuk benefitnya di kelas project ini, dari selain mendapat benefit dari uang saku nih Pak Bagus, apa aja sih? Mungkin dari credit point dan lain sebagainya. Mungkin kalau kelas project itu lebih ke arah kalau credit point itu pasti ya. Cuman tinggal bagaimana nanti kita sesuaikan dengan project yang dikerjakan. Cuman yang menurut saya kredit atau pengalaman yang luar biasa adalah teman-teman ketika proyeknya itu sudah dengan industri, teman-teman bisa ketemu langsung dengan industri dan levelnya mungkin bisa manager, bisa senior manager, bisa bahkan beberapa rekan-rekan teman-teman yang kemarin ikut kelas project ataupun bergabung dengan pusat bisnis sudah sampai diskusi dengan level direktur gitu. Dan itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa ketika teman-teman masih mahasiswa tapi sudah pernah meeting atau berdiskusi dengan direktur seperti itu. Oke. Pak Bagus, dalam menjalankan kelas proyek selama ini, yang mungkin Pak Bagus mempercayakan untuk mahasiswa menghandle proyeknya sendiri sampai untuk meeting dengan direktur, pernah nggak sih ada kendala yang dialami Pak Bagus, misalnya anak-anak di lapangan ternyata menghadapi tantangan yang di luar kapasitas mereka gitu? Oke. Cukup sering ya. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa itu masih malu-malu begitu ya. Jadi ketika ngobrol dengan dalam tanda kutip sudah levelnya manajer, direktur, mereka tuh kayak sudah ciut dulu gitu lah. Malu-malu dulu gitu lah. Maunya ciut dulu gitu. Padahal waktu saya pesen nanti kalau memang ada diskusi ya ngobrol aja gitu. Kita sebagai diundang ke sana sebagai tim yang dalam tanda kutip lebih ahli dari mereka gitu. Jadi biasanya ketika teman-teman langsung memberitahu, oh ternyata hasil diskusinya begini, ada request atau ada komplain atau ada penambahan, itu mereka langsung kontak saya dan saya sudah langsung briefing sih. Jadi sejauh ini feedback dari mitra, terutama salah satu mitra kita itu bahkan mereka udah ngebooking salah satu tim kita, Pak nanti tahun ini kita ada 3 event gitu ya, tim Bapak harus ikut semua gitu. Dan itu sekitar 2 minggu, jadi tim itu ada yang harus berangkat di Jakarta selama 2 minggu itu selama 1 tahun ini, dan itu 3 kali mereka ke Jakarta. Keren banget sih itu. Jadi untuk nextnya aku pengen tahu nih Pak Bagus, gimana caranya Pak Bagus membangun trustnya mitra untuk kita gitu. Ini salah satu problem yang sering dihadapin di perguruan tinggi ya atau di kampus ya. Bagaimana mitra itu bisa trust dengan
kampus gitu ya. Jadi untuk membangun trust itu ya hal pertama kita harus punya kemampuan komunikasi dan kita punya skill di situ gitu ya. Jadi kompeten gitu. Jadi trust itu bisa dibangun dengan komunikasi dan kompetensi. Jadi kalau kita bisa nunjukin bahwa ke mitra gitu bahwa kita mampu dan kita komitmen, itu trust itu ngikutin sih. Oke, ada nggak sih Pak Bagus industri yang dia terus menggunakan jasa dari dari pusat bisnis ya? Iya. Bahkan rata-rata mitra kita minimal 1 tahun ini. Minimal 1 tahun. Jadi ada salah satu mitra kita dari tahun berapa ya? 2022 sampai sekarang juga kita masih handling project mereka, maintenance termasuk pengembangan sistem di salah satu yang saya bilang tadi ya, yang kerupuk sama sambal itu. Kemudian kalau yang rumah sakit kita udah 2 tahun, untuk salah satu kampus kita baru 1 tahun. Jadi rata-rata ya at least mitra yang berkolaborasi itu kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun lah. Oke, jadi sudah bisa disimpulkan bahwa pusat bisnis sudah bisa membangun trust buat industri dan mitranya ya. Benar. Keren banget. Oke, buat teman-teman mahasiswa juga nih Pak Bagus, kalau misalnya dia ingin bergabung di kelas proyek ini, ada persyaratan khusus nggak sih Pak Bagus? Dari semester atau keahlian khusus yang harus mereka miliki? Oke, jadi untuk keahlian itu terutama teman-teman bisa coding ya, karena kita basicnya adalah sistem. Kemudian untuk yang desain kita juga perlu yang bisa foto video. Kemudian kalau yang sistem analis ya komunikasi dan berpikir kritisnya itu harus ada seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk syarat semester, minimal semester itu ada nggak sih Pak? Kalau dari kampus itu syaratnya kurang lebih semester 3 ya. Oh ya, berarti umum ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih yang mau mengikuti kegiatan apapun di UBINUS, minimal itu harus semester 3 ya. Jadi untuk basic keilmuannya kalian sudah punya dulu. Ya, paling nggak 1 tahun pertama dapatlah di kuliah dulu gitu ya. Betul. Selain benefit yang udah disebutin sama Pak Bagus tadi, ada nggak sih benefit lain yang mungkin bisa dirasakan oleh mahasiswa, dosen, ataupun mitra industri dari adanya pusat bisnis UBINUS? Oke, jadi mungkin kalau dari mahasiswa dulu ya, dapat pengalaman industri lebih cepat gitu ya. Kemudian bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan industri, dan kemampuan skillnya terutama technical skill maupun communication skill itu juga meningkat. Kalau di mitra kemungkinan besar adalah permasalahan-permasalahan mereka itu bisa terselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang akademis, yang paling up to date, dan juga mungkin secara kolaborasi juga bisa meningkatkan branding mereka, seperti itu sih. Kalau dari pusat bisnis sendiri sih dapat gitu ya, dapat sesuai dengan yang dicita-citakan gitu. Jadi awalnya seperti yang saya bilang di awal adalah ini untuk bagaimana mempercepat teman-teman mahasiswa bisa masuk ke industri atau berkenalan dengan standar yang ada di industri, seperti itu. Oke. Rencana kedepannya Pak Bagus untuk pusat bisnis UBINUS? Oke. Ini pertanyaan sulit nih. Kenapa sulit? Karena biasanya mempertahankan itu lebih sulit daripada kita harus dari awal gitu ya. Mungkin rencana ke depan begini, karena kita juga sudah bermitra dengan mitra-mitra kita yang sudah cukup lama gitu ya. Jadi lebih ke arah quality gitu ya. Jadi beberapa mitra ini kita memang terus kolaborasi, mungkin bisa sampai 1-2 tahun mendatang. Kemudian kita juga sedang mempertimbangkan untuk membuka divisi baru yaitu terutama untuk multimedia gitu ya. Jadi ada beberapa kemarin dari mitra kita yang udah kolaborasi itu ada kebutuhan tentang project di multimedia, dan itu sedang kami godok untuk tahun ini, seperti itu. Tapi harapannya sih memang fokus utama kita kalau di project
itu tetap di IT gitu ya, di sistem. Kemudian kami juga sedang menggodok untuk pelatihan-pelatihan untuk tingkat eksternal gitu maupun internasional gitu. Baik buat eksternal maupun internal seperti itu. Ada nggak sih tanggapan dari mitra industri terhadap kolaborasi ini, Pak? Maksudnya setiap ada kolaborasi, apa ada feedback dari mitra itu gimana sih, Pak? Oke, ada beberapa mungkin kalau tadi saya cerita baik-baiknya terus gitu ya. Mungkin ada sedikit cerita yang agak jadi sebuah masukan buat kami adalah ketika ada mitra bilang karena timnya agak banyak ya, sekitar 5 orang, kenapa mereka ada bilang gitu, kenapa kemampuan yang 4 orang keempat atau kelima ini gapnya agak jauh daripada 3 temannya, begitulah. Nah itu sebuah masukan buat kami ketika mengirim tim, itu berarti kami harus punya sebuah standar minimal ya seperti ini yang diminta industri gitu. Jadi yang kalau yang mungkin yang awal-awal, tahap awal gitu ya, itu mungkin baru pelatihan di kampus dulu lah. Nanti setelah semester kedua gitu ikut di kami baru bisa ke industri. Itu yang pertama, jadi masukannya itu. Terus yang kedua, dari beberapa industri yang sudah kolaborasi itu bahkan ada tim kita yang sudah langsung diminta gitu. Jadi ada yang kurang lebih sekitar setelah 6 bulan ya, 6 bulan atau 8 bulan, 6 sampai 8 bulan join dan si mahasiswa ini sudah lulus, itu 3 bulan setelah project langsung di hire sama mereka. Ada yang sekarang sampai sekarang itu jadi tim dalam tanda kutip tim ad hoc-nya mereka. Kalau ada event di Jakarta, tim ini harus berangkat. Jadi kemarin waktu Lebaran, terus kemudian waktu ulang tahun Jakarta kemarin ada 2 orang dari tim yang stay di Jakarta selama ya hampir 2 mingguan lah untuk mengawal proyek ini, seperti itu. Tadi saya tertarik sama standar minimum perusahaan nih, Pak. Itu bisa kasih bocoran sedikit nggak sih? Apa sih yang dibutuhin sama industri sekarang nih untuk mahasiswa nih? Untuk mahasiswa ya standar. Jadi paling mungkin begini, teman-teman kalau karena ini banyak proyeknya di IT gitu ya, ketika teman-teman masuk ke industri itu, teman-teman setidaknya lulus itu pasti ditanyain gitu. Kalau yang jadi programmer ditanyain misalnya, bisa nggak membuat database dengan query yang optimal kayak gitu. Nah hal yang kayak gitu itu kalau nggak pernah latihan itu teman-teman akan sulit dapat ketika lulus gitu ya. Lulus langsung bisa sesuai standar industri itu agak sulit. Kecuali teman-teman sudah berlatih sedini mungkin untuk membuat query seperti itu. Kemudian komunikasi ini saya sangat menyadari terutama di teknik gitu ya, teman-teman teknik itu komunikasi misal bisa jadi suatu momok yang luar biasa. Terutama saya juga dulu seperti itu gitu ya. Jadi baru meningkat itu ya ketika sudah bekerja. Ketika teman-teman mahasiswa ini lebih dulu bisa berkomunikasi dengan tim yang lebih dewasa, lebih punya pengalaman. Nah, di situ mereka punya pengalaman lain gitu. Itu sih. Jadi standar industrinya ya setidaknya gitu kalau teman-teman ditanya oleh teman di industri dan teman-teman bisa jawab ya dijawab gitu. Jangan cuman diam saja atau saya taunya begini Pak. Nah, padahal teman-teman belum riset atau teman-teman belum melakukan sesuatu. Dan mungkin ada satu hal sih yang perlu teman-teman harus ingat gitu ya. Mungkin di industri itu teman-teman harus banyak inisiatif. Jadi kalau di kuliah mungkin teman-teman masih dapat dosennya memberi informasi begitu ya. Tapi kalau udah di industri ya teman-teman yang harus inisiatif cari tahu seperti itu. Inisiatif, kemampuan komunikasi dan skillnya tadi ya. Mungkin terakhir nih Pak Bagus ya. Apa pesan Pak Bagus untuk mahasiswa teman-teman Ubinus ini yang ingin terlibat di kelas proyek atau pusat bisnis? Kalau pesan buat teman-teman mahasiswa Ubinus gitu ya yang mau terlibat dengan proyek, kami sangat open gitu ya buat teman-teman berkembang, teman-teman belajar, kita sangat open. Jadi silahkan aja untuk mencari
saya di pusat bisnis, maupun Bu Mevi maupun Bu Cynthia di pusat edukasi dan inovasi digital maupun di project. Silahkan menghubungi kami, ngobrol pengennya apa, goalnya teman-teman apa, dengan bisa bergabung dengan kami. Nanti kami akan ya buatkan pipeline atau buatkan path buat teman-teman kira-kira untuk mencapai ke sana bagaimana, seperti itu. Oke, itu tadi dari teman-teman. Buat yang pengen bergabung, ini bermanfaat banget buat kalian untuk siap menghadapi dunia industri. Yep. Oke, Pak Bagus, terima kasih waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih, Mbak Dati. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa kalau misalnya kalian ingin bergabung menjadi keluarga di Universitas Bhinneka Nusantara, kita masih ada promo potongan 30% hingga akhir Juli nanti. Jangan lupa juga follow sosial media kita di @ubinusofficial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!